Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman. Jadi sebelum kita mulai ibadah online hari ini akan ada beberapa pengumuman yang aku sampaikan. Yang pertama, buat teman-teman yang mungkin belum join Cool, boleh menghubungi nomor yang tertera di layar kalian. Buat teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan diakonia dan perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang tertera di layar kalian. Nah, udah gak sabar kan teman-teman buat ikut ibadah online hari ini? So, see you at the service and God bless you. Shalom teman-teman TSC, berjumpa lagi di TSC Ibadah Online. Sebelum kita mulai ibadah online kita, sama-sama yuk kita siapin hati kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami percaya Tuhan kalau kami masih ada sampai saat ini ya Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan karena kasih-Mu yang begitu dalam ya Tuhan Yesus atas kehidupan kami Tuhan, atas kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan walaupun kami ibadah di rumah masing-masing Tuhan, kiranya ya Tuhan Yesus, Kau selalu mencurahkan berkat kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau jaga rumah demi rumah ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah
Yesus, ajar kami Tuhan, apa yang kami katakan hanya menurut ajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Kau lindungi perkataan kami Tuhan. Tuhan, kami mau lebih dalamnya lagi ya Tuhan Yesus. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Katakan, ku tak menyerah. Tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Melekat padamu, selalu ada di hati.
kasih Tuhan kalau kami boleh menyembah-Mu Tuhan tadi Tuhan. Kiranya Tuhan sebentar lagi kami akan masuk ke dalam firman-Mu Tuhan. Berkati telinga kami Tuhan sebagai pendengar yang baik ya Tuhan Yesus. Agar kami semua Tuhan dapat fokus ya Tuhan Yesus. Mari yuk umat Tuhan kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan yuk. Tuhan terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Tanda kami berserah. Tuhan kami haus dan lapar. Kami kangen sama Tuhan. Biarlah tempat kamar di mana kami beribadah saat ini boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan kami butuh Engkau. Kami rindu, kami haus dan lapar akan hadirat-Mu. Tuhan peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuan-Mu. Pulihkan, sembuhkan, bangkitkan kembali roh-Mu yang ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi semua sahabat, adik-adik yang ada. Biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, TAC, apa kabarnya? Kakak percaya semua aman dalam penyertaan Tuhan. Nah, mari minggu ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan. Wah, ini ayatnya awalnya udah gak enak ya. Setelah Saul disingkirkan. Oke, siapa itu Saul? Saul adalah seorang anak muda yang awalnya sangat baik, sangat rohani, sangat rendah hati. Ya, Alkitab mencatat ketika Samuel akan mencari kandidat, mengurapi seorang calon raja untuk menjadi raja perdana, ya, raja awal ya untuk bangsa Israel. Maka apa yang terjadi? Saul ngumpet. Ya, Saul adalah seorang anak muda yang tidak haus jabatan, ya, dia tidak cari jabatan, tapi dia sangat rendah hati. Tetapi sayangnya adalah ketika Saul diurapi jadi raja, awal dia memulai rendah hati, tapi kemudian dia menjadi orang yang haus kekuasaan, bahkan ia mempertahankan jabatannya. Nah, teman-teman, yang ngangkat Saul itu Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga berkata setelah Saul disingkirkan. Ya, TAC semua, biarlah kita tetap rendah hati. Katakan amin. Ciri orang rendah hati mau dikasih tahu. Ciri orang rendah hati, orang lain bisa nyaman ngasih tahu kita. Kalau sudah tidak ada yang negor kita, berarti tanda orang udah malas. Nah, ini dengar ini baik-baik ya. Tugas utama dari gereja ini adalah mempersiapkan umat yang layak. TAC, jangan bosen, jangan jenuh, jangan capek sama kakak-kakak rohanimu, sama pemimpin-pemimpin rohanimu. Katakan amin ya. Kalau kamu masih ditegur, itu tanda disayang. Amin ya. Nah, dikatakan gini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Katakan segala, ya, bukan sebagian-sebagian. Ya, terkadang begini, kita pelayanannya mau, ya, tapi hidup kudusnya nggak mau. Pelayanannya mau, ya, pegang jabatan mau, bayar harga nggak mau. Ya, sama kayak makan siomay, ya, makan siomay. Siomaynya mau, parenya nggak mau. Ya, makan bakmi, mie-nya dimakan, dagingnya dimakan, ya, sawinya, caisimnya dipinggirin. Ya, kalau makan nasi goreng, kerupuknya habis, nasinya habis, timun, tomatnya nggak dihabisin. Nah, ini firman Tuhan bilang gini, Daud berkenan karena ia melakukan segala. Katakan segala. Ya, mulai hari ini semua firman Tuhan lakukan. Katakan amin. Jangan mau, mengasihi Tuhan mau, tapi nggak mau mengampuni. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Lakukan semua, maka engkau akan berkenan di hati Tuhan. Nah, kita tahu semua cerita Daud. Ya, Daud adalah seorang anak yang tidak mendapat dukungan dari keluarganya.
Oh, Rabasyanda. Berapa banyak cerita kita hampir sama seperti Daud. Ya, terkadang kita merasa gini, kayaknya papa mama lebih sayang sama Dede, sama Koko, sama Cici. Ya, kalau anak tunggal, kayaknya papa mama lebih bangga sama sepupu. Ya, atau lebih parah lagi gini, papa mama mah bangganya sama anak tetangga. Wah, ya, berapa banyak di antara kita terkadang kita merasa tidak disupport oleh keluarga. Nah, lihat baik-baik, Daud terang-terangan. Kalau Daud mah bukan seakan-akan. No, Daud udah jelas-jelas ya, papanya tidak sayang sama Daud. Lalu apa yang terjadi lagi? Kakak-kakaknya pun nggak ngedukung Daud. Terkadang ada, papa orang tuanya nggak sayang sama anaknya, tapi kakaknya jagain. Ya, kakaknya, cicinya belain. Nah, ini enggak. Ya, kakak-kakak Daud pun memandang rendah Daud. Ya, so Daud tidak mendapat support dari keluarga dan sesamanya. Tetapi karena Daud berkenan di hadapan Tuhan, dia disupport pencipta langit dan bumi. Katakan amin. Itu sebabnya cerita Daud adalah from glory to glory. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih luar biasa. Ya, atau orang bilang gini, next level. Atau kalau di tahun ini, a new dimension. Satu dimensi yang lebih luas, satu dimensi yang lebih besar. Itu yang Daud alami. Bagaimana dia mengarahkan serigala, singa, beruang. Lalu dia mengalahkan apa? Dia mulai mengalahkan Goliat, raksasa yang tingginya 3 meter. Beruang grizzly kalah gede. Nah, so mari perhatikan, Daud terus mulai naik. Ya, dari seorang gembala menjadi jenderal paling muda. Sesudah jenderal menjadi menantu raja. Ya, lalu apa yang terjadi? Dalam masa pembuangannya pun, ketika Daud terancam oleh Saul, Daud ke Gua Adulam. Lalu apa yang Alkitab catat di Gua Adulam? Di Gua Adulam adalah berkumpul para perampok, ya, orang yang ditagih hutang, para pembunuh, ya, orang-orang yang masa depannya udah nggak ada, ya. Tetapi apa yang terjadi? Daud nggak ikut-ikutan, ya. So mungkin kalau bahasa sekarang gitu ya, ngumpul sama komunitas yang pergaulannya tidak baik. Tetapi di Gua Adulam itu, apa yang terjadi? Semua pahlawan-pahlawan Daud dicetak di Gua Adulam. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang rusak, itu berubah, bukan mengubah Daud, tapi Daud rubah. Ya, di akhir dari kitab Tawarikh dan kitab Samuel ada ayat, ada judul firman Tuhan berkata pahlawan-pahlawan Daud. Tahukah engkau pahlawan-pahlawan Daud itu sepatunya itu ada mereknya tulisan begini, made in Gua Adulam. Katakan amin. So mari lihat baik-baik. Apapun kondisi keluargamu, apapun keadaan sekolahmu, apapun keadaan kantor, tempat di mana engkau berada, dengar, engkau akan mengubah mereka. Katakan amin. Itulah arti menjadi garam dan menjadi terang dunia. Engkau akan memberi rasa, engkau akan menerangi. You will show the way. Amin. Ya, garam walaupun murah, tapi dia memberi rasa. Ya, berapa banyak di antara kita merasa hidup kita tidak berarti. Tapi Tuhan bilang begini, kamu adalah garam dunia. Katakan amin. Terang itu, tanpa terang kita nggak bisa beraktivitas. Kalau mati lampu, semua orang nggak bisa kerja. Itu sebabnya orang nyalain lilin. Ya, begitu nyalain lilin, orang bisa makan, bisa bikin PR, bisa ngerjain tugas dan sebagainya dan sebagainya. Mobil nggak akan bisa jalan kalau nggak ada lampu. Ya, terang itu akan memberi petunjuk. Katakan amin. Dengar, engkau akan menjadi jalan keluar bagi banyak orang. Engkau akan menunjukkan jalan, engkau akan menjadi jalan keselamatan bagi keluargamu. Itu Daud. Daud karena dia berkenan di hati Tuhan, lalu Tuhan menyertai dia. Kenapa? Karena ia melakukan segala perintah Tuhan dan menyebabkan keberhasilan demi keberhasilan terjadi dalam cerita Daud. Ya, bagaimana dari seorang gembala menjadi jenderal, sesudah jenderal dia menjadi raja atas Yehuda, sesudah raja atas Yehuda menjadi raja atas seluruh 12 Bani Israel. Amin. Ya, bahkan di dalam pemerintahan Daud hampir seluruh kerajaan takluk kepadanya. So, apa julukan lain dari Raja Daud? King of Kings. Ya, raja di atas segala raja. Ya, versi dunia. Siapa lagi King of Kings berikutnya? Adalah Yesus. Ya, kalau Yesus penguasa langit dan bumi. Ya, notabene-nya Alexander the Great, Genghis Khan, Hitler pernah bermimpi
pengen menjadi raja di atas segala raja. Itu sebabnya Alexander the Great mulai memimpin penaklukan wilayah demi wilayah, ya. Kemudian Genghis Khan, tapi mereka nggak pernah bisa. Ya, tidak ada pernah dalam sejarah yang namanya raja yang wilayah kekuasaannya sangat besar selain Daud. Nah, so mari tangkap ini baik-baik. Daud berhasil pada zamannya. Kenapa dia berhasil? Bukan karena kuat dan gagah. Bukan karena dia punya support yang banyak, tapi karena dia disupport Tuhan. Demikian juga TAC, engkau akan berhasil bukan karena kuat dan gagah, bukan karena IQ-mu, bukan karena warisan orang tuamu, tapi engkau akan berhasil karena Tuhan menyertai engkau. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Nah, lalu Daud punya anak. Daud punya anak. Ya, dari sekian banyak anaknya, ada satu anak yang notabene-nya, mungkin quote to quote, hampir dalam tanda kutip menyerupai bapaknya. Ya, keberhasilannya juga sangat diperhitungkan. Siapa? Salomo. Ya, Salomo adalah anak Daud yang kemudian mewarisi tahta sesudah Daud. Dia menjadi raja sesudah Daud, dan kemudian prestasi dari Raja Salomo adalah ia membangun bait ala Salomo. Tangkap ini baik-baik. Bait ala Salomo dan istana Salomo yang notabene-nya pada zaman itu bisa disebut center of the world. Ya, kalau sekarang mau kemana? Oh, mau ke Hollywood. Oh, mau ke Disneyland. Gitu ya. Tapi pada zaman itu bangsa-bangsa datang ke Yerusalem untuk melihat arsitek terbaik, untuk melihat bangunan terbaik, untuk melihat manajemen yang luar biasa. Kita tahu cerita Ratu Sheba, ya. Itu Salomo. Nah, Salomo mewarisi semua keluar biasaan bapaknya, dan ia pun berhasil membuat satu prestasi, ya, dalam tanda kutip, dalam masa hidupnya. Ya. Nah, tetapi mari yuk kita baca firman Tuhan 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal firman Tuhan tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Daud berhasil. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Daud berhasil karena surga menyertai dia. Ya, tetapi Salomo ternyata nomor satu dalam kehidupannya Salomo, bukan Tuhan. Izinkan kakak ngomong belak-belakan. Ya, ternyata yang ada dalam hati Salomo adalah seks, bukan Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan begini. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Ini best of the best semua nih. 700 istri dari kaum bangsawan. Ini levelnya Miss Universe semua nih. Dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. TAC, TAC, seks itu tidak akan pernah puas. Dosa percabulan itu tidak ada kata cukup. Awalnya dari nggak sengaja lihat gambar porno, ya, lalu tambah parah, lalu masuk ke video, tambah serem, ya, lalu mulai lakukan dosa, onani, masturbasi, dan frekuensinya semakin lama semakin bertambah. Lalu apa lagi yang terjadi? Mulai coba hubungan bebas, coba ciuman, pegang sana, pegang sini, dan cerita horor berlanjut yang semakin serem dan semakin serem. Seks itu tidak ada cukupnya. 700 istri dari kaum bangsawan, 300 gundik. Ya, dosa seks tidak akan ada kata puas, tidak ada kata cukup. Sampai karaktermu hancur, sampai konsentrasimu berantakan, sekolahmu gagal, kuliahmu tidak maksimal, pekerjaanmu
tidak pernah mencapai pencapaian yang luar biasa, dan pelayananmu hancur sampai, maaf, karaktermu berantakan, kamu dilabelin orang, bahkan sampai ada yang kena penyakit kelamin. Dosa seks tidak akan ada puasnya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya telah mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayah. Oh, Rabasyana. TAC, kita semua setuju bahwa masa pandemi ini adalah tanda Tuhan semakin dekat. Yuk, kakak kangen masa ngumpul bareng kalian di Gajah Mada ya. Kakak masih ingat ya, ada makanan-makanan ringan yang sering kalian bawa ya. Kakak seneng banget makanan-makanan kecil itu ya. Kakak kangen masa kita ngobrol bareng di ruangan ya. Masa bisa doain kalian. Kakak cuma mau bilang begini, TAC, para leaders, para pengerja, seluruh adik-adik, kalau kita pernah ngumpul di sebelum masa pandemi ya, biarlah kalau kita pernah ngumpul bersama-sama di Gajah Mada, biarlah nanti sampai di sorga pun kita tetap kumpul bersama-sama. Amin. Jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang terlewat. Masalahnya kakak nggak bisa bawa kalian ke sorga. Kakak rohani kalian, pemimpin kalian, mentor kalian juga nggak bisa. Yang bisa bawa kalian ke sorga itu Tuhan. Itu Tuhan. Itu sebabnya jangan sakiti Tuhan. Jangan sakiti Tuhan. Jangan dukakan Tuhan. Kakak rasain hadirat Tuhan turun. Oh, Rabasyana. Betapa banyak sering kita nyakitin Tuhan, lalu kita anggap enteng dosa, permintaan maaf. Oh, Rabah. Tapi bukan juga berarti kalian jadi minder ya. Jangan berarti juga kalian, aduh kak nggak enak kak, capek kak minta maaf terus sama Tuhan. No, dengar baik-baik. TAC, Tuhan sayang sama kalian. Katakan amin. Katakan amin ya. Kerinduan hati Tuhan, kita semua diselamatkan. Ya, dan jangan lupa Tuhan bilang begini, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Berarti TAC, kalau kamu pasti masuk surga. Dengar baik-baik, semua yang ada di rumah, papa, mama, kungkung, popo, oma, opa, tulang, semua juga pasti akan diselamatkan. Katakan amin ya. Itu sebabnya setan akan berusaha dengan berbagai cara menggugurkan kepercayaanmu. Setan akan buat kamu mundur ya. Setan tawarkan ketidakpercayaan ya, kebosanan, capek ibadah online melulu, udah deh capek nge-zoom melulu, aduh ntar aja deh kalau gereja buka dulu, capek baca Alkitab. Ketika engkau menjadi tidak percaya, tangkap ini baik-baik, setan akan buat satu kondisi, satu keadaan untuk kamu kepahitan, untuk kamu marah, untuk kamu kesel, untuk kamu tidak bisa mengampuni. Tujuannya cuma satu, supaya kamu tidak lagi percaya. Ya, bagaimana mungkin kita bilang kita percaya kepada Tuhan dan kita lakukan dosa? Oh, Rabasyandakarabalaba. Ketika engkau tetap percaya, TAC, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Dan setan tahu itu. Itu sebabnya setan akan luntur, setan akan tawarkan sakit hati, setan akan tawarkan pornografi, setan akan tawarkan segala macam. Tujuannya cuma satu, supaya engkau tidak lagi percaya. TAC, tetap percaya ya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all my heart. TAC, tetap baca Alkitab. Tetap baca Alkitab. Sampai hari ini kakak masih bangun subuh baca Alkitab. Ya, TAC, tetap baca Alkitab. Sesudah engkau baca Alkitab, lakukan firman. Lakukan firman. Jangan lakukan apa yang melawan firman Tuhan.
Ya, lakukan firman. Oh, rabasyandakarabalabalabala. Yuk mari kita buka firman Tuhan berikutnya yuk. Kejadian 1 ayat yang keempat. Kejadian 1 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Allah melihat bahwa terang itu baik. Katakan amin. Ya, jangan lupa ya, Matius 5 Tuhan bilang gini, kamu adalah terang dunia. So, Tuhan bilang di sini, Allah melihat bahwa terang itu baik. So, kakak mau kombinasikan, kakak mau bilang gini, Tuhan bilang begini, TAC, kamu itu baik. Katakan amin. Para pengerja, jemaat, para pemimpin, kamu itu terang. Dan Allah melihat terang itu baik. Allah melihat kalian semua, melihat kita semua itu baik. Katakan amin. Oh, Rabasa, pada dasarnya engkau bisa mengampuni. Pada dasarnya engkau pasti bisa hidup kudus. Ya. Nah, lalu setelah Tuhan melihat terang itu baik, apa firman Tuhan? Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Karena Tuhan lihat kamu baik, ya Tuhan pisahkan. Katakan amin. Tuhan pisahkan. Kenapa Tuhan pisahkan? Karena engkau baik. Karena engkau baik. Ya, 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Daud dulu berhasil, bukan karena support manusia. Daud itu sekolahnya di mana nggak tahu, gelarnya apa nggak tahu. Itu sekolah di padang rumput, gitu ya, kumpul sama domba. Ya, sekolahnya di gua Adulam. Ya. Tapi dia bisa berhasil. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama Daud. Demikian juga TAC, dengar, oh Rabasyantakara, engkau akan berhasil. Dengar, engkau akan tetap ranking. Dengar, engkau pasti kuliah. Dan dengar, engkau pasti bekerja. Katakan amin. Pada masa pandemi ini, engkau nggak akan nganggur. Engkau tidak akan mengalami hal yang buruk. Tapi engkau akan tetap berbuah. Dan engkau tetap akan jadi berkat. Engkau bisa kasih orang tuamu berkat, engkau bisa tolong banyak orang, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhan mengasihimu. Dan jangan lupa, anak itu dapat warisan. Kalau Tuhan bilang kamu adalah anak laki-lakiku, anak perempuanku, maka warisanmu adalah semua yang ada di sorga. Apa yang ada di sorga? Yang ada di sorga, emas itu nggak ada artinya di sorga. Yang ada di sorga, tidak ada sakit penyakit. Ya, di sorga ada damai, sejahtera, sukacita. Itu pun akan menjadi milikmu. Di sorga nggak ada yang sakit. Itu sebabnya engkau akan terima kesembuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ayo TAC bangkit kembali. Ayo TAC jangan bosan, jangan redup. Allah melihat terang itu baik. Katakan amin. Ya. Lalu Tuhan bilang, pisahkanlah dirimu. Ya, pisahkanlah artinya kamu yang harus punya jarak. Kamu yang harus ngerti mana yang boleh, mana yang enggak. Ya, jangan kesel, jangan marah waktu kakak rohani kamu, waktu mentor kamu, waktu sahabat-sahabatmu negor kamu ketika kamu ada di tempat yang enggak benar. Jangan kakak kepo ya, lu kepo banget sih. No, bersyukur. Katakan amin. Yuk mari pada masa pandemi ini kita lebih lagi unity. Amin. Setan mau pada masa pandemi ini TAC engkau menjadi redup, engkau menjadi mundur, engkau menjadi tidak bersemangat. Mari kita kacaukan rencana iblis. Justru kalian lebih unity lagi. Kalian lebih kuat dalam doa dan kalian lebih rohani lagi. Katakan amin. Ya. Nah, firman Tuhan dikatakan 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 ya. Kita akan baca berapa firman, setelah itu kakak akan selesaikan. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Ya, lalu dikatakan begini, ya, karena Tuhan adalah roh, ya.
Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dengar, kamu akan dibebaskan. Dan bukan cuma dibebaskan, engkau juga akan bebasin banyak sahabat-sahabat, banyak teman-temanmu. Dan keluargamu juga. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Cerminanmu bukan MTV, cerminanmu bukan K-pop, cerminanmu bukan apa yang ada di dunia ini, cerminanmu bukan artis yang cakep, yang ganteng. No! Cerminan kita adalah kemuliaan Tuhan. Dan karena dengan muka tidak berselubung. Kapan muka kita selubungin? Kalau ada jerawat, ya, kalau ada tai mata, kotoran, kita akan tutupin supaya orang lain nggak lihat. Tapi Tuhan bilang gini, engkau akan penuh dengan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, lihat ini baik-baik, maka TAC, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar. Dengar, goal kita bukan jadi cowok cakep, cowok ganteng, anak perempuan cantik, jadi orang yang berhasil, kaya, punya banyak follower. No, goal kita cuma satu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin. Ya. Nah, lalu dikatakan Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Ya, Kakak tutup di ayat ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Katakan amin. Ya, jangan ada Allah lain. Biarlah nomor satu Tuhan Yesus. Ya, bukan artis itu. Kamu ngefans Tuhan lebih dari yang lain. Ya, dunia ini, dunia ini menyembah percabulan. Semua yang laku, semua yang terkenal di dunia ini adalah hal-hal seperti itu. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Tuhan bilang gini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, ataupun di bumi, di bawah, dan ada dalam bawah air. Jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan, Allah adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, so biarlah jangan kita nantangin Tuhan. Amin. Apa itu nantangin Tuhan? Kita udah tahu salah, tapi kita masih lakukan. Ya, tapi biar dalam masa-masa ini, yuk TAC, kita semakin mengejar perkenanan di hadapan Tuhan. Amin. Bagaimana caranya untuk berkenan, Kak? 1. Lakukan segala kehendak Tuhan. Mari yuk, angkat kedua tanganmu yuk. Angkat kedua tanganmu. Oh, rabasyata karabala bala 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 bala. Mari yuk, doa bahasa roh, doa bahasa roh yang kuat, yang kuat, yang kuat yuk. Oh, rabasyata karabala bala bala bala. Dan TAC, kalian semua akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan di dalam kemuliaan Tuhan, kita semua akan diubahkan menjadi serupa dengan gambar Yesus Tuhan kita. TAC, jangan marah, jangan balas. Jangan menjadi kecewa. Pada masa-masa ini, ayo selamatkan keluargamu, selamatkan orang tuamu, ya, selamatkan rekan-rekanmu, sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan. TAC, jadilah pahlawan. Pada masa pandemi ini, Tuhan sedang membangkitkan pahlawan-pahlawannya. Ya, sebagaimana Tuhan memilih Daud, Kakak percaya Tuhan akan urapi kalian semua. Dengar TAC, kalian akan naik dan bukan turun. Kalian akan jadi kepala dan bukan ekor. TAC, diberkatilah akademismu. Oh, diberkatilah pekerjaanmu. Engkau gak akan nganggur, engkau akan berhasil. Diberkatilah keluargamu, rukun, dan engkau akan menjadi sahabat papa mama. Engkau akan menjadi koko cici yang baik bagi adik-adikmu. Engkau akan menjadi adik yang baik bagi kakak-kakakmu. TAC, engkau akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi yang lebih senior. Dan hamba-hamba Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan berlimpah-limpah. Tuhan, aku mohonkan berkat, jagai hati, jagai iman, jagai kekudusan kami. Tuhan, biar kami semua
tetap berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan segala kehendak-Mu. Roh Kudus, beri kemampuan kepada kami untuk melakukan segala perintah Tuhan, untuk mengampuni, untuk hidup kudus, terutama untuk lebih intim, lebih sayang lagi sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa, jagai ya Tuhan semua sahabat-sahabatku, jagai semua adik-adikku ya Tuhan. Tuhan, luputkan daripada yang jahat pada masa-masa ini ya Tuhan. Oh Rabasya, yang harus keluar rumah, Tuhan biar aman penyertaan-Mu, keluar masuknya bersih di dalam nama Yesus, jauh dari terpapar, imunitas mereka, kami semua kuat di dalam nama Yesus. Sebagaimana iman kami tumbuh dalam pembacaan akan firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa kalau ada yang sakit ya Tuhan, oh Rabasyadakara, bilur Kristus dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir, sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Beri keberanian kepada kami untuk mendoakan keluarga kami yang sakit juga. Tuhan, selamatkan keluarga kami. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar TAC boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, biar TAC boleh produktif dan TAC boleh berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Aku mohonkan berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Oh Rabasyandakara. Mari yuk TAC, kita mau terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu yuk. Bawalah pulang segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus menjaga, melindungi, menaungi seluruh umat Tuhan, memberi sukacita, damai sejahtera melimpah yang menjadikan tahun 2020 ini kami semua akan masuk ke dalam musim yang baru. Kami akan jadi ciptaan yang baru, yang lama berlalu dan yang baru sudah datang, sehingga kami semua pasti menerima berkat a new dimension, di mana kami akan naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami terima semua berkat-Mu hanya dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati TAC. Shalom. Terima kasih udah mengikuti ibadah online hari ini. So buat teman-teman yang belum follow IG kita, bisa langsung di follow @gmcc.tac, dan jangan lupa untuk cek konten kita di YouTube @gmcc. See you di ibadah online selanjutnya. God bless you.